Udah di fisioterapi berkali-kali, kok nggak ada perubahan ya? Jangan-jangan... stop berprasangka buruk. Kita share kenapa fisioterapi bisa nggak mempan di pasien tertentu. Jangan kemana-mana, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman fisio, kembali lagi dengan saya Lely Hamida, teman fisio Anda. Sudah sekian lama ya, kita tidak bahas tentang fisioterapi, jadi yuk kita sekarang kupas habis-habisan. Kenapa fisioterapi nggak ngefek ya, nggak bawa perubahan di keluhan teman fisio? Jadi ada beberapa faktor yang mesti diperhatikan, baik dari fisioterapisnya atau bisa juga dari teman fisio sendiri ya. Sebelumnya saya mau disclaimer, video ini tidak ingin menyudutkan pihak manapun, tapi kita ingin memaparkan beberapa kemungkinan kenapa fisioterapi yang teman fisio jalani itu tidak berhasil. Nah, diharapkan nanti supaya bisa ada evaluasi dan perbaikan tentunya ya. Tapi sebelum ke sana, kita harus paham dulu. Fisioterapi itu adalah perawatan medis ya, berdasarkan ilmu pengetahuan dong tentunya. Yang fungsi utamanya adalah mengoptimalkan gerak dan fungsi kita. Dengan menggunakan program latihan seperti manual terapi dan beberapa alat ya seperti infrared, setrum atau kita sebut dengan electrical stimulation. Tapi yang perlu ditekankan adalah hasil dari fisioterapi ini bertahap ya, nggak bisa instan seperti obat. Jadi harus dibedakan ya. Hasilnya tuh bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, kemungkinan pertama teman fisio mengira fisioterapi nggak berhasil itu karena alasan ini. Satu ya, ekspektasi yang terlalu tinggi atau harapan yang kurang realistis. Kita udah bahas ya bahwa hasil dari fisioterapi itu tidak instan karena mekanismenya berbeda dengan obat. Nah, goal fisioterapi itu bisa dicapai secara bertahap ya. Misal dalam kasus cedera, maka kita atasi dulu nyerinya, kemudian next adalah bengkaknya. Kalau semua itu sudah terkendali, selanjutnya kita fokus pada penambahan lingkup gerak supaya lebih luas ya. Setelah itu baru tambahkan kekuatan ototnya, dan itu dilakukan sesuai dengan fase penyembuhan jaringan. Kalau kita ngoyo terburu-buru ya, malah bisa melukai jaringan tersebut. Gitu loh ya. Mungkin pertama kali fisioterapi belum kelihatan hasilnya, tapi kalau ada komitmen dari fisioterapis dan pasien ya, semoga bisa cepat tercapai goal yang diharapkan ya. Nah, kemudian alasan kedua, fisioterapinya udah rajin belum ya? Nah ini, rajin bukan berarti setiap saat kita ke fisioterapi ya, tapi melakukan sesi fisioterapi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misal ya, baru cedera terus ke fisioterapi pertama kali, kok sakit ya, kemudian memutuskan untuk tidak melakukan fisioterapi di waktu yang telah ditentukan karena mungkin trauma ya, agak nyeri gitu ya. Nah, jika hal itu dilakukan nanti malah akan menghambat proses pemulihan. Karena mungkin nanti akan terjadi kekakuan pada otot, ototnya jadi kurang fleksibel, juga bisa melemah gitu ya. Kalau kita sering sesuka hati memindahkan jadwal fisioterapi kita, juga akan berdampak pada pemulihan ya, dan waktu istirahat tubuh kita. Jadi kalau kita mengulur atau mempercepat jadwal fisioterapi itu juga akan berpengaruh pada hasil fisioterapi. Nah, kemudian alasan selanjutnya mungkin tidak menerapkan edukasi yang telah diberikan dari fisioterapis. Ya, jadi sebenarnya selain sesi latihan bersama fisioterapis, teman fisio juga akan mendapatkan edukasi ya. Misal, edukasinya seputar hal yang perlu dihindari saat di rumah atau saat kembali ke rutinitas semula. Contohnya ya, untuk penderita radang sendi lutut disarankan untuk mengurangi naik turun tangga agar tidak memperparah nyeri dan keausan sendinya. Lalu juga ada hal yang perlu dilakukan, misalnya bagi penderita radang sendi lutut, yaitu untuk mengurangi berat badan agar beban di lutut itu berkurang. Nah, hal-hal seperti ini ditekankan untuk mendukung kesembuhan teman fisio ya. Jadi mintalah edukasi ke fisioterapis terkait dengan kondisi teman fisio. Selanjutnya adanya miskom. Nah, adanya salah paham atau informasi tidak sesuai dengan yang dimaksud pasien, ini juga menjadi salah satu pemicu fisioterapi Anda kurang berhasil. Baik dari fisioterapis, misal saat menyampaikan edukasi ternyata kurang jelas, atau dari pasien sendiri ya, misal saat menceritakan keluhan yang dialami kurang lengkap. Kemudian, apakah kedua belah pihak tersebut bisa menangkap ya maksud yang disampaikan satu sama lain, atau satu persepsi atau tidak. Nah, itu ya harus di-clearkan dulu. Alasan selanjutnya adalah kesalahan diagnosis atau pemeriksaan yang tidak akurat.
Hal ini bisa saja terjadi ya. Ya namanya juga manusia ya. Tapi hal ini menjadi penting ya karena penanganan fisioterapi itu berdasarkan diagnosis yang diberikan oleh dokter. Karena diagnosa medis biasanya kita dapatkan dari dokter gitu ya. Walaupun sebenarnya diagnosa fisioterapis juga ada. Tapi diagnosa fisioterapi biasanya hanya fokus pada gerak dan fungsi. Jadi diagnosa dokter yang akurat sangat penting ya untuk tindakan fisioterapi. Atau bisa juga karena kurang komunikasi dan diskusi antara dokter dan fisioterapis. Itu juga bisa ya. Nah, biar lebih akurat, biasanya dianjurkan untuk membawa hasil pemeriksaan penunjang, itu seperti hasil pemeriksaan X-ray atau MRI dan hasil lab bila diperlukan. Nah, kira-kira begitu ya teman fisio, hal yang bisa membuat fisioterapi kurang efektif. Tapi kita sebagai manusia memang sepatutnya mengusahakan yang terbaik ya. Jadi tetap semangat ya fisioterapinya. Sekian ya teman Visio, semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.